Rabu lalu, tepatnya tanggal 5 Maret 2014, kita dikejutkan oleh penemuan sosok Ade Sarah yang masih berusia 19 tahun dalam kondisi tewas di pinggir tol Bintara, Cikunir, Bekasi. Dan yang mengejutkan lagi adalah pembunuhan ini dilakukan oleh mantan kekasih Ade Sarah bersama pasangannya yang juga merupakan sahabat dari Ade Sarah. Seperti apa kisah tragis yang menimpa Ade Sarah? Saksikan kisahnya malam ini di Hitam Putih. Kalau tidak salah, 4 tahun yang lalu ada sebuah penerbit di Australia yang ingin mengeluarkan sebuah buku yang judulnya adalah 101 Way to Kill Someone, atau 101 cara untuk membunuh teman atau manusia. Alhasil buku tersebut tidak pernah diterbitkan karena pada saat masuk ke dalam proses penerbitan banyak sekali yang protes, banyak sekali hal-hal yang membuat buku tersebut tidak terbit. Tapi pengertiannya seperti ini. Mungkin buku itu hanya jokes atau hanya lelucon yang dibuat sedemikian rupa sehingga judulnya seperti itu. Tapi pertanyaan yang mendasar yang ingin saya tanyakan sebenarnya sederhana. Apa yang dibutuhkan Anda atau saya, atau apa yang dibutuhkan seorang manusia untuk bisa membunuh manusia lainnya? Kita berbicara bukan dalam keadaan perang. Kita bicara dalam keadaan kesehari-harian. Apa yang dibutuhkan manusia untuk membunuh orang lain? Terlebih lagi, apa sebenarnya yang dibutuhkan manusia untuk merencanakan sebuah pembunuhan? Karena seperti Anda lihat beritanya, bahwa seorang mahasiswi yang bernama Ade Sarah, Angelina, tewas dibunuh oleh mantan kekasihnya dan pacar dari mantan kekasihnya. Saya rasa Anda semua sudah tahu tentang hal tersebut. And that's weird, dan itu aneh sekali. Bagaimana mereka berdua bisa bersekongkol untuk membunuh mantannya. Itu yang sampai saat ini saya masih belum bisa mengerti. Bukan hanya dibunuh, tapi disiksa dulu. Ada setruman-setruman yang ratusan volt yang ditempelkan ke tubuhnya sampai pingsan, dipukul, dan dijejalkan potongan koran ke dalam lehernya supaya tidak bisa bernafas. Apa yang dibutuhkan manusia untuk berbuat seperti itu? Itu yang akan kita kupas pada malam hari. Karena kami tidak mungkin mengundang mereka, jadi kita akan mengundang sahabat-sahabat terdekatnya untuk mengetahui cerita lebih lengkapnya lagi. Ini adalah sahabat dari Ade Sarah, Elvina Tasya, Kezia Laizina, Ruth Indasari, dan Fahri. Halo kabar. Saya biar nggak bingung siapa namanya? Ruth. Tasya. Kezi. Fahri. Oke, silakan duduk. Saya dengar bahwa si Ade Sarah ini dengan mantannya itu kalau pacaran katanya, pada saat pacaran itu saja sudah kalau berantem pukul-pukulan. Bener nggak? Kalau Sarah sama si A, itu mereka sih enggak, cuma yang pukul-pukulan itu si H sama A. Si H sama A. Oh, dua orang sejoli yang membunuh mantannya itu? Iya. Oke, jadi mereka kalau pacaran pukul-pukulan? Berantem kali ya. Siapa yang pernah lihat? Oh, jadi waktu itu saat saya pulang sekolah, saya ngelihat mantannya Asifa, mantannya A dengan... Jadi si A itu punya mantan sebelum sama si H. Nah si A ini kalau pacaran sama mantannya itu emang suka main tangan. Tapi main tangannya bukan sama si H, bukan si H sama A ataupun bukan si... Oke, berarti ada sifat dia mukul pasangannya ya? Temperamen, oke, temperamen. Tapi kan temperamen ini berbeda ya, namanya temperamen. Mungkin remaja, mungkin banyak orang yang kalau pacaran hilaf, mukul dan sebagainya mungkin banyak. Tapi kan kalau sampai harus membunuh mantan ini kan aneh sekali kan sebenarnya kan. Nah dari kalian berempat tidak pernah melihat misalnya dari si H-nya sendiri, ada nggak keanehan-keanehan dari dia pada saat di kampus atau di sekolah?
If you are talking about, sorry, kalau kita bicara tentang mental, ini kan berarti ada orang banyak yang bilang, wah ini psycho dan sebagainya. Pasti ada kejanggalan kan sebenarnya. Pernah kelihatan nggak itu? Enggak sih, karena dia waktu SMA juga si H ini emang anak baik-baik sih. Yang aku kenal juga, orangnya juga walaupun nggak terlalu kenal sama orang yang jauh, mungkin dia juga baik-baik aja. Apalagi si A juga sama-sama baik orangnya di sekolah. Baik. Kalian juga lihatnya gitu? Iya, dua-duanya. Yang si A-nya juga di sekolah tuh temenannya sama anak-anak pinter. Anaknya kalem lah, kalau bisa dibilang nggak begitu gimana, nggak kelihatan banget. Jadi nggak ada sama sekali pikiran bahwa ini akan dilakukan oleh si H itu? Enggak. Kalau Tapi si H itu sih orangnya tuh periang banget di kelas, diem, royal. Jadi dia tuh orangnya yang suka ngebawa suasana gitu. Royal dalam pengertian dia anak orang kaya gitu? Iya. Oke. Aku juga termasuk, aku sih dekat sama si H itu udah setelah dia udah nggak ada hubungan lagi sama Ade Sarah, jadi ya aku tahu gitu gimana dia sama main sama anak-anak. Aku juga suka main bareng sama dia, main ke rumah dia. Aku tahu orang tuanya. Kamu sempat main ke rumahnya? Aku sempat beberapa kali main ke rumah dia. Nah itu dia ya, makanya ya ini menarik sekali nih pembicaraan. Coba kalau kita dengarkan dari mereka berempat, ini yang bahaya. Makanya saya tuh pernah ngomong ya, kalau kenalan teman di Facebook, di mana, kita tuh nggak pernah tahu loh teman yang kita kenal, apalagi di Facebook dan sebagainya. Jangankan di Facebook, ini kenal udah lama berarti kan. Dan mereka main ke rumahnya tanpa menyadari bahwa rumah orang yang disamperin tersebut memiliki kemungkinan untuk melakukan sebuah pembunuhan. No idea at all. Aku pernah main di rumah si H, aku pernah nginep di rumah si A. Pernah nginep di rumahnya? Yang cewek. Yang cewek? Iya. Okay. Dan emang nggak ada bawaan kayak mereka itu orangnya temperamental atau gimana, enggak. Dan mereka benar-benar welcome sama aku, benar-benar baik gitu. Benar-benar baik. Aku juga kenal deket sama adiknya si H, yang kecil, yang cewek. Itu aku kenal, aku tahu. Jadi kalau menurut kamu tidak mungkin bahwa mereka berdua melakukan hal ini? Sebenarnya sih aku masih nggak percaya kalau ternyata mereka itu pelakunya. Karena benar-benar nggak ada inian sama sekali. Kalau misal si H itu emang dia orangnya suka marah-marah gitu. Kayak misalnya lagi jalan masuk komplek nih, kan pasti ada satpamnya tuh. Saya buka kaca kan tuh, terus iya yang Pak. cowok nih ya? Iya yang cowok, misi Pak. Gitu kan. Tapi pas tutup kaca, pas dia ngomong kayaknya lo dasar lo gitu-gitu, marah-marah gitu. Terus Sumpah kenapa? Iya, lo kenapa sih? Ngapain sih lo ngomong kayak gitu? Aku bilang gitu kan. Gak apa-apa, kayak gue gak seneng aja orang kayak begitu. Gak seneng, tunggu. Ini kan ada satpam misalnya buka kaca, Iya. misi, terus dia gak seneng apa nih? Satpamnya kurang ajar gitu? Enggak, padahal satpamnya baik-baik aja. Satpamnya baik, terus dia tiba-tiba ngomong terus, gitu? Iya, terus pas ditutup kaca, dasar lo, terus kayak gitu, sumpah serapah gitu. Terus. Oh berarti ada kejanggalan dong sebenarnya kalau Tapi begitu? aku mikir dia itu kayak bercanda gitu loh. Apaan sih lo tuh, ngapain sih lo kayak gitu, PA, dasar gitu-gitu. Karena dia anaknya suka bercanda. Karena anaknya suka bercanda. Nah, oke. Berarti saya simpulkan bahwa kita tidak pernah bisa mengenal orang ya. Walaupun Anda sudah kenal berapa lama pun ya seperti ini kan. Sudah kenal berapa lama dan sorry, Anda teman-teman ini bahkan bisa menjadi korban yang kita nggak pernah tahu kan intinya kan. Itu yang kita takut. Iya. Yang Anda bahkan nggak pernah tahu. Wah ini seram sekali. Tapi si cowok ini dengan Ade Sarah ini putusnya baik-baik ya? Sebenarnya sih sempat ada problem gitu pas putus. Apa itu? Jadi mereka kan kayak sempat break 2 minggu karena ada Sarahnya capek gitu sama sifat si H ini. Kenapa capek? Tahu nggak? Posesif, hanya posesif banget. Udah gitu, nah pas mereka break 2 minggu ini, si H ini malah deket sama cewek lain. Cewek lainnya itu pernah punya masalah sebelumnya sama Ade Sarah, ngerebut pacarnya Ade Sarah lah yang sebelum si H ini. Oh, jadi 2 kali nih cewek ngebut Cewek ini 2 pacarnya. kali. Jadi si Ade Sarah tuh kayak kecewa banget. Udahlah, kayak udah capek banget gitu, sakit hati. Terus akhirnya si diputusin. Ya udah, si H-nya tapi tetap ngejar. Bener putusin. Sama aku tuh, sama adiknya dicuekin. Oke, tapi saya dapat kabar dari ibunya si ibu Ade Sarah ini. Saya dengar dari ibu Ade Sarah ya, ibunya Ade Sarah ada informasi bahwa si H ini, si cowok ini pernah curhat ke ibunya Ade Sarah. Curhatnya adalah bahwa dia mengatakan bahwa dia kurang perhatian dari ayahnya dan dia pingin sekali dekat dengan ayahnya dan pingin dipeluk oleh ayahnya. Dan kalau tidak salah ayahnya juga pernah bermasalah dengan kepolisian ya dan pernah ditangkap juga ya. Pernah kasusnya bisa dikasih tahu, kasus aborsi. Oke, berarti dokter ya yang melakukan kasus aborsi selama
4 tahun? Selama 4 tahun. Ini adalah ayah dari H itu. Oke. Kalian pada saat pernah ke rumahnya H, ngelihat ada kedekatan antara si H dengan ayahnya nggak? Aku sih ngeliatnya ya biasa aja, kayak ayah sama anak seperti biasanya. Cuma kan kalau dibilang dia baru keluar tahun 2013 sih, ya itu aku yang benar-benar kaget gitu. Karena sebelumnya juga dibilangnya ayahnya lagi ke Malaysia, ke luar negeri ya. Bilangnya, aku pernah dengar cerita dari Ade Sarah katanya, oh ya papanya si H ini dokter bidan, terus katanya bolak-balik Malaysia gitu. Padahal ditangkap tuh. Oh, baru tangkap. Aku juga nggak begituin. Oke. Nah ini ada satu hal lagi yang saya nggak ngerti. Oke lah, kalau misalnya si cowok ini bisa melakukan pembunuhan terhadap mantannya. Kenapa? Kalian tahu nggak kenapa awalnya sampai mau dibunuh tuh kenapa? Mungkin karena sakit hati kali ya. Sakit hati karena di telepon nggak diangkat-angkat itu. Sakit hati karena dia ngejar nggak dapet kali. Putusnya kan udah lama juga. Dia ngejar nggak dapet kan tuh sudah pacaran sama. Nah itu dia. Mungkin karena Ade Sarahnya ini cantik, baik, jadi Dan kayak keluarganya susah move on gitu. Keluarga si H juga lebih suka sama Ade Sarah sih kelihatannya. Oh begitu. Adenya apalagi, adenya si H ini suka sama Ade Sarah. Kalau misalnya ceweknya datang ke rumah yang baru ini, dia nyariinnya malah Ade Sarah Oh gitu. jadi si pelaku ini nggak bisa move on dari Ade Sarah. nggak bisa. Tapi dia udah pacaran sama si A. Oke. Nah dia berusaha untuk balik lagi, nggak mau nih Ade Sarahnya. Udah kecewa gitu. Oh sudah kecewa. Oke. Kita punya chat terakhir Ade Sarah dengan temannya Nadia. Ini ada oke. Ini chat terakhirnya. Sarah di mana? Lagi nunggu temanku di gondang dia. Nah ini temennya ini artinya adalah pembunuhnya ya, pelakunya ya. Bukan temen deng, tapi ceweknya mantan aku. Ketawa dia. Bukan temen tapi ceweknya mantan aku. Ngapain ditungguin? Udah mulai. Nggak tahu dia mau ke Gote itu apa? Tempat les. Oke. Mau daftar padahal aku udah bilang nggak ada pendaftaran bla bla bla. Aku udah 30 menitan menunggu. Berarti ini direncanakan dengan matang. Ya. Nah, saya tersambung dengan Nadia, sahabatnya Ade yang chat ini. Sekarang bisa, Nadia? Halo dia. Oke, Nadia, saya baca chat kamu ini. Berarti kamu tahu dia mau temuin mantan pacarnya ya? Dia sih bilangnya ceweknya mantannya, tapi saya nggak tahu apakah mantannya ada juga atau enggak. Oke, tapi kamu di chat tersebut ada tulisan ngapain ditungguin? Udah mulai. Udah mulai apa nih? Udah mulai les. Mulai apa? Les. Jadi hari itu harusnya dia les. Oh, harusnya dia les hari itu. Iya, jadi dia les Jerman hari itu. Oke, kamu bilang ngapain ditungguin kenapa? Karena kayak dia tuh nggak pernah telat datang les gitu. Jadi maksud saya kayak ngapain nungguin temen tapi lesnya telat gitu. Mending kayak les aja kan gitu. Maksudnya soalnya stasiun Gondang dia kan sama Buta dekat. Jadi temennya biar aja sendiri kesini kalau mau kesini gitu. Maksudnya sih gitu. Nah, kamu tahu nggak siapa yang dimaksud dengan mantannya itu? Nggak tahu sama sekali karena dia belum pernah cerita banyak. Tapi kamu kenal tidak? Nggak juga. Nggak kenal juga? Enggak. Nah, dia pernah cerita tentang si H ini ke kamu? Nggak pernah sih, cuma kayak ya gitu doang. Nggak pernah cerita-cerita tentang kayak gituan. Oke. Kamu punya firasat apapun bahwa ini akan terjadi? Enggak ya sama sekali? Nggak sama sekali, cuma kayak aku marahnya karena dia telat datang les aja karena nungguin orang gitu. Jadi dia telat les karena nungguin orang? Dan kayak dia anaknya rajin soalnya, jadi kayak kalau telat les cuma karena kayak gitu kan sayang aja. Ya, jadi membengkalaikan satu hal ya? Oke. Dan setelah itu kamu ada kontak lagi dengan Ade? Maksudnya mencoba untuk kontak lagi? Nelfon doang sih tapi nggak diangkat. Nelfon tapi tidak diangkat. Oke. Dan bukti dari chat ini ternyata membantu pihak kepolisian untuk menemukan pelakunya, ya kan? Karena itu chat terakhirnya ya. Oke, baik. Oke, baik. Kalian kenal dengan Natalia ini? Nadia. Baru kenal di rumah duka. Nadia kenal dengan teman-temannya? Tidak? Enggak kenal. Oh, berarti kamu tuh teman lesnya ya? Teman les aja, iya. Teman lesnya? Oke, baik. Dan dia memang tidak pernah seperti ini sebelumnya? Enggak, kalau les selalu datang kali pertama biasanya, jadi emang nggak pernah telat gitu. Oke, berarti di sini penting sekali bahwa dia sampai meninggalkan les tersebut ya. Gitu. Baik, terima kasih Nadia. Ya, sama-sama.
Ini aneh banget nih. Yang aneh begini. Saya tadi berpikir kalau si cowok ini, pelaku ini bisa membunuh mantannya, mungkin karena apa ya? Alasan satu-satunya bisa saya tangkap adalah dia tidak terima kalau si mantannya pacaran sama orang lain gitu mungkin ya. Tapi kalau si cowok ini bisa ngajak pacarnya untuk membunuh mantannya, yang ada di pikiran pacarnya apa ya? Ya dia cemburu. Cemburu supaya si cowoknya nggak balikan lagi. Iya. Ya, ini ada cinta sampai mati itu kayak begini kali ya. Kita lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam.